Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jejak hikmah semua, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang terjadi di depan mata kita. Kisah tentang bagaimana air mampu mengubah rutinitas menjadi kepanikan, mengubah keluarga menjadi cemas, dan mengubah sebuah wilayah menjadi lumpuh. Inilah banjir di Cilengsi, sebuah peristiwa yang kembali mengingatkan kita bahwa alam tidak pernah tinggal diam saat manusia lupa menjaga keseimbangannya. Ketika air meluap dan membanjiri rumah-rumah, kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan ini di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dukungan kecil dari Anda adalah energi besar bagi channel ini agar terus menghadirkan konten edukasi, analisis, dan renungan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Semakin banyak yang menonton, semakin besar pula dampak dan kesadaran yang bisa kita bangun bersama. Dan kini, mari kita telusuri cerita banjir Cilengsi, bukan sekadar bencana, tetapi cermin dari peringatan, kelalaian, dan harapan yang harus kita jaga bersama. Kita bahas dari penyebab, dampak, hingga solusi agar daerah ini tidak terus tenggelam dalam masalah yang berulang tahun demi tahun. Hujan dengan intensitas tinggi adalah salah satu pemicu banjir terburuk di Cilengsi. Dalam beberapa jam saja, air turun dalam volume yang jauh melebihi kapasitas tanah dan sistem drainase. Fenomena cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global yang membuat pola hujan semakin sulit diprediksi. Cilengsi yang berada di wilayah Bogor dan perbatasan Jawa Barat merupakan daerah yang memang rawan hujan deras, sehingga curah hujan cepat sekali mengisi badan sungai di saat hujan turun deras. Tanah yang sudah jenuh air menjadi tidak mampu menyerap lagi. Perumahan padat penduduk di sekitar Cilengsi membuat tanah terbuka atau area resapan semakin sedikit. Ketika hujan turun tanpa henti, maka air hanya punya satu tempat untuk berkumpul, sungai, dan ketika sungai sudah melebihi kapasitasnya, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahan air agar tetap berada di jalurnya. Hujan ekstrem bukan sekadar fenomena alam, namun peringatan keras bahwa kita tidak boleh lagi mengabaikan perubahan iklim yang terus bergerak. Cilengsi hanyalah satu dari banyak daerah yang kini merasakan akibatnya. Sungai Cilengsi selama ini menjadi nadi air bagi masyarakat sekitar. Namun, ketika debit air meningkat drastis, sungai ini berubah seperti monster yang keluar dari batasnya. Aliran sungai yang membawa air dari wilayah Hulu Bogor membawa limpasan besar ketika hujan terjadi di pegunungan. Dalam hitungan menit, permukaan air naik, arus menguat, dan tanggul-tanggul kecil mulai kehilangan fungsinya. Salah satu faktor terbesar penyebab luapan ini adalah sedimentasi. Endapan lumpur, sampah, dan material dari hulu membuat kapasitas sungai mengecil. Sungai yang dulu mampu menampung air dalam volume besar, kini sudah kehilangan daya tampungnya. Ditambah lagi banyak bangunan yang berdiri sangat dekat dengan bantaran sungai, membuat ruang gerak air semakin terbatas. Ketika sungai meluap, air tidak memilih jalan. Ia masuk ke gang, halaman, bahkan hingga ke dalam rumah warga. Di titik-titik tertentu, warga hanya bisa melihat air naik dari balik pintu dan berharap agar tidak semakin tinggi. Situasi ini semakin mengerikan ketika malam hari, tidak terlihat, tidak terdengar, hanya air yang makin mengurung. Kondisi drainase di wilayah Cilengsi, terutama perumahan padat dan kawasan industri, sering tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Saluran air kecil, dangkal, dan banyak bagian yang tersumbat sampah membuat air hujan tidak bisa mengalir cepat menuju sungai. Drainase yang seharusnya menjadi jalur penyelamat justru menjadi jalan buntu yang membuat air kembali ke permukaan ketika hujan terjadi di wilayah atas dan bawah secara bersamaan. Drainase langsung kolaps. Air mengalir dari jalan raya ke perumahan, dari perumahan ke gang, dari gang ke halaman rumah. Tidak ada alur yang benar-benar bekerja. Sebagian warga bahkan harus membuat jalur air darurat untuk mengalirkan air keluar dari rumah mereka. Masalah drainase bukan hanya soal teknis, tapi juga budaya. Sampah plastik, sisa makanan, atau bahkan puing bangunan sering berakhir di dalam saluran air. Dan ketika hujan turun, saluran ini berubah menjadi botol mampet, raksasa yang menciptakan banjir dalam hitungan menit. Salah satu penyebab banjir makin sering terjadi adalah hilangnya lahan hijau
dan area resapan di Cilungsi. Kawasan yang dulunya sawah, kebun, atau tanah kosong, kini berubah menjadi komplek perumahan, ruko, dan pabrik. Permukaan tanah yang telah ditutupi beton dan aspal membuat air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah seperti dulu. Ketika lahan resapan hilang, maka satu-satunya tempat bagi air untuk mengalir adalah sungai dan drainase yang kapasitasnya terbatas. Akibat beban pada sungai meningkat berkali-kali lipat dan banjir menjadi lebih sering terjadi meski intensitas hujan biasa saja. Ini menunjukkan bahwa kerusakan tata ruang sedang berjalan diam-diam. Perubahan fungsi lahan tanpa perhitungan jangka panjang adalah bom waktu yang kini mulai meledak. Air tidak lagi punya rumah untuk masuk ke dalam tanah, sehingga ia naik ke permukaan dan mengambil ruang yang seharusnya menjadi tempat tinggal manusia. Sampah adalah faktor penyumbang yang paling sering disepelekan. Dalam satu hujan besar saja, sampah plastik bisa menghambat aliran air di banyak titik. Ketika drainase tersumbat, air akan naik dan merendam jalan serta halaman rumah. Di Cilungsi, sampah sering ditemukan menumpuk di pertemuan saluran air, menciptakan bendungan kecil yang menghalangi aliran air menuju Sanggai Air yang terhalang sampah, tidak bisa mengalir meski curah hujan sudah berhenti. Inilah penyebab banjir bertahan lama. Sampah juga mempercepat sedimentasi sungai, sehingga kapasitas sungai menurun dari tahun ke tahun. Ketika sedimentasi bertumpuk, sungai meluap semakin cepat. Kita harus jujur, sebagian dari bencana ini berasal dari perilaku manusia itu sendiri. Sampah adalah bukti kelalaian kolektif yang dampaknya kita rasakan bersama saat banjir datang. Di wilayah Cilungsi dan Hulu Bogor, hujan deras sering memicu erosi tanah atau longsor kecil. Material tanah yang terbawa ke sungai membuat air semakin keruh dan mempercepat pendangkalan. Ketika aliran air membawa lumpur, sungai lebih cepat penuh, meski hujan tidak terlalu lama. Ini memperburuk masalah banjir secara signifikan. Di beberapa titik, perbukitan di sekitar Cilungsi juga mengalami gerusan air yang kemudian mengalir ke dataran rendah. Air yang mengalir dari daerah tinggi biasanya bergerak lebih cepat dan menambah tekanan pada sungai Cilungsi. Jika ini terjadi bersamaan dengan hujan lokal, maka banjir besar tak terhindarkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan bukan hanya terjadi di hilir, tetapi juga di hulu. Dan jika hulu rusak, maka seluruh daerah di bawahnya ikut merasakan bencana. Banjir di Cilungsi bukan hanya merusak rumah, tetapi merusak harapan. Aktivitas masyarakat lumpuh total ketika banjir datang. Anak-anak tidak bisa sekolah, para pekerja kehilangan waktu produktif, dan usaha kecil berhenti beroperasi. Kerugian ekonomi terus membesar, dan pemulihan memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dari sisi sosial, banjir menciptakan trauma. Banyak warga yang menjadi gelisah setiap mendengar hujan turun di malam hari. Mereka takut air masuk rumah kembali, takut barang-barang mereka rusak, dan takut peristiwa beberapa hari lalu terulang. Ini adalah tekanan mental yang tidak bisa diukur dengan angka, dan yang paling menyayat hati adalah mereka yang hidup di dekat bantaran sungai. Setiap tahun mereka tertimpa bencana yang sama. Seolah-olah tidak ada solusi jangka panjang untuk menyelamatkan mereka, untuk menghentikan banjir berulang. Satu-satunya jalan adalah memperbaiki infrastruktur air secara besar-besaran. Drainase harus diperlebar, ditinggikan, dan dibersihkan secara rutin. Kolam retensi harus dibangun bukan hanya satu, tetapi beberapa di titik rawan banjir. Sungai Cilungsi harus dikeruk bukan hanya sekali, tetapi secara berkala. Penggunaan teknologi modern seperti pompa air otomatis, sistem sensor permukaan sungai, dan kanal pengalihan air perlu diterapkan. Kota dan kabupaten harus bekerja sama, karena Cilungsi tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Air berasal dari hulu, sehingga solusi harus mencakup seluruh jalur sungai. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka banjir yang selama ini menjadi musuh tahunan masyarakat bisa mulai dikendalikan. Selain infrastruktur, perilaku masyarakat juga harus berubah. Sampah tidak boleh lagi masuk ke sungai. Setiap rumah harus memiliki resapan atau minimal saluran kecil yang mengurangi limpasan air. Ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama akan menghasilkan dampak besar. Lingkungan hulu juga perlu dihijaukan kembali. Penanaman pohon, pembatasan pembangunan di lereng bukit, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas industri harus menjadi prioritas. Jika hulu rusak,
maka hilir akan menjadi korban. Banjir tidak akan pernah berhenti jika sumber masalahnya tidak ditangani. Perubahan kecil di tingkat rumah tangga bisa menjadi pondasi besar bagi pencegahan. Banjir jangka panjang, banjir Cilongsi mengajarkan kita bahwa alam selalu berbicara. Ia memberi peringatan ketika keseimbangan terganggu. Banjir bukan hanya masalah air, tetapi masalah perencanaan, perilaku, dan kesadaran yang harus segera diperbaiki. Kita tidak bisa lagi menunggu bencana berikutnya datang untuk mulai berubah. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran besar. Semoga pemerintah bergerak cepat, masyarakat semakin peduli, dan negeri ini kembali menemukan keseimbangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi warga Cilongsi dari bencana serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tersadar dan ikut bergerak memperbaiki lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.